Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 8. Sehat selalu dan stay home, tetap di rumah. Ya. Kita langsung saja lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk kelas 8. Open your book page 25 di halaman 25. Ya. Di activity 11. Kegiatan 11, food ethic, berikan checklist to show the animal capability, untuk menunjukkan kemampuan hewan tersebut. Ya, jadi kalau hewan tersebut bisa, kamu checklist di tempat yang sudah disediakan di halaman 25. And a cross, dan berikan tanda silang. Cross itu tanda silang. To show the animals incapability. Kalau hewan itu tidak bisa melakukannya, incapable itu tidak mampu melakukannya. Jadi kita bicara soal kapabilitas, kemampuan dan ketidakmampuan. Oke, number one, animal sudah jelas ya, horse, ya kuda. Climb, climb itu manjat. Sing, nyanyi. Fly, terbang. Dive, diartikan dulu ini. Jadi climb memanjat, sing bernyanyi, fly terbang, dive menyelam, run berlari, swim berenang. Nah, sekarang tinggal kamu tulis saja. Walaupun tidak dikumpulkan, nanti kamu tulis saja dijawabnya. Jadi climb, apakah bisa climb dia? Bisa sing. Kalau bisa berikan tanda checklist, kalau tidak, tidak usah. Apa diberikan tanda silang. Yang kedua duck. Apa duck? Bebek. Donald Duck, Donald bebek, ya. Itu bebek, ya. Sama nanti ada climb, sing, fly, dive, run, and swim. Ya. Jadi apakah dia bisa manjat, bisa nyanyi, bisa terbang, bisa menyelam dalam arti kata semua badannya yang menyelam ke dalam air, gitu ya. Kemudian bisa run, bisa lari nggak dia? Kemudian bisa swim, baru swim berenang, ya. Jadi dive ini bukan sekedar, ya itu bukan menyelam namanya ya, tapi ya, sedikit menenggelamkan kepalanya, tapi buru-buru bangun lagi. Nah, kemudian picture-nya aboard, sama ya. Terakhir nomor 4-nya grasshopper, ya. Ini belalang. Terjemahkan belalang saja ya, belalang. Grasshopper itu belalang. Kemudian nomor 5, aduh saya nggak enak nih ya ngomongnya. Itu gambar siapa itu? Yang jelas bukan gambar saya dan bukan gambar kamu ya. Ya, gambar dia lah. Ya, monkey ya. Climb, sing, fly, dive, run, and swim. Kamu isi ya. Nanti ya suatu saat kita lihat ya, ada kesempatannya. Baik, nak. Ya. Kita lanjutkan materi kita, nak. Di unit selanjutnya. Di unit 3 atau chapter 3. Page 37. That's rule. Itulah aturannya. Rule itu peraturan. Ya, aturan. Ya, rule peraturan. Jadi game of the rule, aturan pertandingan. Bertanding juga ada aturannya, rule ya. Lihat ada gambar catching a flu, terkena flu. Hati-hati ya. Sekarang salah satunya flu itu kan awal gejala penyakit yang sedang terjadi di kalangan kita, pandemi itu corona. Sorry, khawatir nanti corona. Ya, oke, catching a flu. Ya. Baik, ya. Di halaman 38-nya activity 1. Ya. Itu ada number 1, cleaning a dirty ditch. Ya, ditch itu kolam kecil, ya. Namanya ditch, atau juga termasuk selokan juga ditch. Yang kedua ini yang biasa kamu lakukan di gambar sebelahnya di nomor 2, playing games on cellular phone, bermain game di HP, di handphone seluler. Ya. Oke, ya. Ya, ada di activity itu ada kata-kata yang perlu kita terjemahkan. Silakan kamu terjemahkan, Pak Nanang baca. Ya, number 1, medicine. Ya, ada juga medicine, ya bacanya medicine, tulisannya medicine itu artinya obat, ditulis obat. Kemudian number 2, outbreak. Outbreak itu merebak, berjangkit. Ya,
Jadi pandemi sekarang yang sedang berjangkit, ya penularannya luar biasa, hati-hati ya. Kemudian nomor 3, height itu tinggi. Jadi sekarang penularannya sangat tinggi, resiko terkena penyakit itu sangat tinggi. Makanya di rumah jangan banyak nongkrong, jangan banyak main ya. Kemudian nomor 4, recent. Ya, recent itu belakangan ini atau baru-baru ini. Nomor 5, news. Bacanya news, pakai NU, terlihat di situ news artinya berita. Nomor 6, to improve. Memperbaiki, meningkatkan. To improve my English, untuk meningkatkan, memperbaiki bahasa Inggris saya. Improve. Ya, makanya kalau ada gerak tambahan namanya improvisasi. Kemudian immune. Bacanya immune. Ya, immune. Apa immune? Kekebalan. Ya, jadi tubuh kita mempunyai kekebalan untuk menolak penyakit. Kekebalan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada daya tahan tubuh atau imun. Kekebalan, ya, bukan kebal ditolak, ya. Oke, nomor 8, to fight. Fight menghindari, ya, menghindari kerumunan. To fight the gathering, ya, menghindari perkumpulan, ya, karena rentan sekali. Kemudian nomor 9, namanya infection, ya. Nomor 9, infection itu artinya penularan, ya, infection. Terinfeksi sudah tertular. Mask, nah ini yang kita pakai, penutup wajah atau topeng. Alatnya orang kita bilang namanya masker, ya, asalnya mask, ya, itu penutup, ya. Ini lagi karena saya berbicara saya nggak pakai masker, tapi kalau kemana-mana kita harus menggunakan masker untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain, ya, nah. Oke, ya. Ini ya kata-katanya. Nah, kemudian activity 3 kita coba baca. Mrs. Lisa, you look unwell today. Kamu kelihatan unwell, itu tidak baik, sakit hari ini. Yeah, I've caught a flu. Saya terkena flu, batuk pilek. Mrs. Haven't you taken a medicine? Sudah kamu minum obat, sudah mengambil obat? Randy, I have. Ma'am, ya saya sudah. Actually, I'm afraid of corona outbreak. Ya, sebenarnya saya khawatir of corona outbreak. Dengan merebaknya tadi, outbreak, merebaknya penyakit corona. Ya. Oh, come on, you don't have high temperature. Ya, tenang. Kamu tidak memiliki high temperature, suhu badan yang tinggi. Jadi salah satu orang terkena penyakit corona adalah suhu badannya tinggi, di atas 37,1 sekian. Ya, itu sudah tinggi. Ya, I think it's only flu. Saya kira ini hanya flu. I hope so, but the recent news had made me worried. Tapi recent news, berita belakangan ini membuat saya worried. Worried itu takut, khawatir. Jadi kalau sakit kita khawatir jangan-jangan terkena infeksi virus corona. Ya. Okay. There are many diseases during rainy season. Ada banyak penyakit memang selama musim hujan. Jadi salah satu daya tahan tubuh kita melemah saat musim hujan. Ya. You must improve your body immune. Kamu harus mengembangkan daya tahan tubuh. Ya, olahraga, makanan yang sehat, vitamin, cukup istirahat. Ya, itu yang membuat insya Allah memberikan kita kesehatan ikhtiarnya. Ya. Kemudian so you won't get sick easily. Maka kamu tidak akan gampang sakit. Ya, iya, makanan yang sehat. Ya, kalau makan makanan yang tidak sehat, yang minumnya sejenis minuman dingin terus, es dan yang lainnya, nanti khawatir ya gampang terkena penyakit. Ada sebab namanya ya. Randy, yes ma'am. Ya bu. Then you have to wear mask when you cough or flu. Dan kamu harus pakai masker. Ya. Ketika kamu terkena penyakit flu, karena salah satu orang tertular penyakit flu itu kan melalui udara yang kena orang lain. Terutama saat saat bersin, acis. Nah itu makanya kan kalau pakai masker ya itu ditutup, begitu juga dari virus yang ada melalui lendir mohon maaf ingusnya. It's important to avoid other to be infected. Ya itu penting untuk menghindari yang lainnya tertular. Ya misalnya kita punya bapak, ibu, ya kalau kita sakit kemudian kita nggak pengen mereka juga semuanya sakit. Makanya kita sebisa mungkin ya berusaha agar mereka tidak terjangkit atau terkena virus yang sedang ada dalam tubuh kita. Ya salah satunya tadi dengan menggunakan masker. Ya.
To be infected, untuk terkena penyakit atau terinfeksi. You know, flu virus can spread easily through the air. Kamu tahu ya, virus flu itu dapat menyebar melalui udara. Ya, melalui udara. Ngobrol sama temennya lagi bersin, lagi flu, ya itu bisa membuat kamu tertular atau terkena penyakit flu juga. I know, ma'am. Ya, saya tahu. Ya. Ini penting nah yang kita lakukan di saat ini, di saat pandemi corona. Ya. Oke, yang terakhir nah, expression obligation, yaitu kewajiban. Ini ada kewajiban. Tadi digunakan kalimat dicetak tebal di situ di halaman 68 page 68 ya. You have to wear a mask when you cough or flu. Kamu harus menggunakan masker ketika kamu terkena flu atau sedang terjangkit flu. Ini have to namanya obligation, kewajiban. Ya harus, seperti sekarang pemerintah ya mewajibkan kita menggunakan masker, semuanya mewajibkan kita menggunakan masker. Ya. Di banyak contohnya di bawah untuk menyatakan obligation, kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Ya, expressing obligation. I have to finish my work before this evening. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya sebelum sebelum malam ini. Jadi itu obligation ya, karena ya nanti malam dia akan pergi atau dia banyak tugas, maka sore ini harus selesai. Hari ini harus selesai sebelum malam. Ya, itu namanya obligation, kewajiban. Menggunakan kata I have to. I have to master English to get a better life. Saya harus menguasai bahasa Inggris untuk kehidupan yang lebih baik. Misalnya kamu bisa pergi ke negara-negara luar, ke Eropa, Amerika dan menguasai bahasa Inggris, kamu bisa berkomunikasi dengan mereka, membuat kamu bisa berdagang dan yang lainnya. Ya, better life. Ya, semuanya ingin mendapatkan better life. Better itu, tahu better? Bukan makanan, biskuit. Better itu lebih baik, life, kehidupan. Ya, oke. It is an obligation to stop when the traffic light turn red. Ini adalah obligatory, kewajiban to stop, untuk berhenti. When the traffic light turn red, ketika lampu lalu lintas itu berubah merah, red. Ada red, ada yellow, ada green. Red you have to stop, yellow you have to be careful, and green ya you can you can continue your travel, bisa melanjutin perjalanan, you can continue ya, kamu bisa berlanjutkan. Oke. We must do everything we can to help him. Kita must do juga sama, harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Ya, it's necessary. Ini perlu that we follow this guideline, mengikuti petunjuk ini. It's my responsibility. Ini adalah tanggung jawab saya to clear the table, untuk membersihkan meja. It's my duty. Ini tugas saya to do it, untuk melakukannya. Itu namanya obligation, kewajiban. Tapi yang paling banyak sering digunakan dengan kata I have to. I have to study, saya harus belajar. Ya, I have to stay at home, saya harus tinggal di rumah. To have to. Ya, oke. I have to cook, saya harus masak. Ibu nggak ada, siapa-siapa nggak ada. Ya, I will be hungry, saya kelaparan. Ya, bisa mati bukan gara-gara corona, tapi gara-gara kelaparan, makanya masak. Oke, yep. Ya, jawabannya banyak, respondingnya jawabannya I will be ready to help you, saya siap untuk membantu Anda. Ini adalah responding jawabannya. Ya, jadi inilah ya obligation, kata yang kita gunakan untuk menyatakan obligation, kewajiban. Expression, ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan kewajiban yang semestinya kita lakukan. Oke, ya. Jadi ini bisa kalian baca kembali ya, kalian pahami ya. Kemudian untuk menambahkan keterampilan kalian, maka jangan lupa untuk mengisi di halaman activity 4 ya. Ada unwell, absent, fail, cheerful, worry, late, permission. Cukup 5 saja. Kalian letakkan kata-kata tersebut ya di bagian yang 01 sampai 5. Ya. Biasa nanti dikumpulkan jawabannya saja ya, ditulis satu halamannya, tulis activity 4. Jadi tugasnya nanti activity 4 halaman 68. Jawabannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, that's all. Thank you nak. Sehat selalu. Salam buat kedua orang tua. Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.